Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakan dari kelompok 4 dan kami akan akan membagikan analisa kami tentang aplikasi Lazada ya teman-teman. Ya di situ ada Ilyas Nurhayan yang akan menjelaskan MYSQL, terus juga ada Dava Agesti yang akan menjelaskan table ya guys. Terus habis itu kita masuk ke bagian saya dulu teman-teman, yaitu table ARD tentunya. Kita masuk ke ini sebenarnya hanya awalan aja guys. Jadi kita hanya menjelaskan satu toko dalam satu Lazada, dalam satu platform Lazada ini. Jadi toko ini pertama itu membuka ada primary key-nya teman-teman. Dari primary key memiliki atribut nama toko, rating toko, alamat, dan nomor telepon. Dari toko itu, toko memiliki produk tentunya. Dari toko itu one to many, karena produk itu berbagai macam teman-teman. Dari produk itu ada primary key seperti ID produk dan memiliki atribut ID toko, nama produk, harga, stok, dan jenis produk. Terus juga produk itu dibeli oleh user. Dari produk yang many tuan, produk yang banyak dibeli oleh satu user. Dan user itu ada primary key-nya itu adalah ID user dengan memiliki atribut alamat, email, nama, terus juga ada nomor telepon dan password. Terus juga dari user itu bisa memesan barang-barang produk itu dengan masuk ke pesanan. Dari user itu one to many ya teman-teman, pesanannya terserah sebanyak apapun mereka. Dari pesanan itu memiliki primary key itu ID pesanan. Terus juga ada atribut tanggal pesanan, total harga, status pesanan, ID produk, dan juga jumlah pesanan. Dari pesanan itu langsung many pesanan yang banyak itu many tuan itu dari pembayaran itu masuk ke memilikinya ID pembayaran teman-teman dan juga atribut berupa total harga, ID pesanan, metode pembayaran, dan status pembayaran. Terus dari pembayaran, setelah memilih pembayaran metode seperti apa, habis itu kita memilih metode pengirimannya. Memilih status memiliki primary key seperti ID pengiriman yang memiliki atribut ID pesanan, alamat pengiriman, kurir, dan status pemesanan. Terus dari pengiriman itu dikirim ke user itu one to one dan dikirim oleh ke user. Setelah di user ini, setelah didapat produknya, user itu berhak untuk mengisi reviewan yang telah dia pakai produk-produknya, yaitu bisa jadi berupa komentar, rating produknya, atau ID user, ID berisi juga ID produk dengan primary key ID review yang akan diterima oleh produk sebagai hasil hasil rating produk, terus juga masuk ke rating toko dong tentunya. Nah, setelah itu penjelasan singkat saya tentang IRD teman-teman. Dan kalian akan masuk ke Dava. Pertama, kita masuk ke table ya. Pertama ini ada table user. Di dalam user itu ada ID user sebagai primary key. Terus isinya ada nama, email, password, alamat, dan nomor telepon. Lalu ke toko, table toko. Dalam table toko ini ada ID toko sebagai primary key, nama toko, alamat, rating toko, dan nomor telepon. Selanjutnya ada table produk. Di dalam table produk ini ada ID produk sebagai primary key, ID toko sebagai foreign key, nama produk, deskripsi harga, dan stok. Lalu selanjutnya table pesanan. Di table pesanan ini ada ID pesanan sebagai primary key, ID user sebagai foreign key, tanggal pesanan, total harga, dan status pembayaran. Lalu selanjutnya di table detail pesanan. Yang pertama itu ada ID detail pesanan sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, jumlah, dan subtotal. Lalu ada pembayaran, table pembayaran ini ada ID pembayaran sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID user sebagai foreign key, metode pembayaran, dan status pembayaran. Lalu ini ada table pengiriman. Di table pengiriman ini ada ID pengiriman sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, terus ada alamat pengiriman, kurir, dan status pengiriman. Lalu terakhir ada table review. Di table review ini ada ID review sebagai primary key,
produk ID sebagai foreign key, ID user sebagai foreign key, rating, dan komentar. Oke, itu saja untuk table. Kita akan masuk ke contoh tabelnya nih. Ada kita ngambil dari 3 toko. Yang pertama itu di table toko nih ada toko Dava Spare Part, Ilyas Pakaian Dalam, dan Hakan Sepatu. Ini ID toko sebagai primary key. Terus ada alamat yang tertera, Kelapa 2, Bekasi, dan Karangan. Terus ada rating toko nih, bisa kalian lihat. Terus nomor telepon. Lanjut, kita masuk ke table produk. Table produk ini ada ID produk sebagai primary key. Terus nama produk, ban serep, boxer unisex, Adidas Samba. Terus harga, stok, jenis produk, dan ID toko sebagai foreign key dari table produk. Lanjut ke table pesanan. ID pesanan sebagai primary key, jumlah pesanan, status pesanan, mengirim, dikemas atau sampai tujuan, terus tanggal pesanan, ID user, dan ID produk. ID produk sebagai foreign key, dan ID user sebagai foreign key juga di table pesanan. Lalu ada table user. Table user ini ID user sebagai primary key, terus ada nama, imut, rusif, buat, terus alamat yang bisa kalian lihat, nomor telepon, email, dan password. Selanjutnya, table pembayaran. ID pembayaran sebagai primary key, status pembayaran, belum dibayar, berhasil, berhasil, total bayar, metode pembayaran, bank, kupe atau QRIS, terus ID pesanan, ID user. ID pesanan ini sebagai foreign key ya, foreign key. Terus ID user juga sebagai foreign key. Lanjut, selanjutnya akan masuk ke MySQL yang akan disampaikan oleh Ilyas. Sekarang kita masuk ke MySQL. Oke, sebelum kita memulai, kita buka dulu aplikasi SAM. SAM, buka. Setelah itu kita klik MySQL dan Apache, kita start. Kalau sudah, langsung kita buka Command Prompt. Aduh, lag bro. Oke, setelah kita masuk, langsung aja kita masukkan kodenya CD yang pertama. Habis itu CD, C, MySQL, SAM, salah terbalik. SAM, MySQL, bin, MySQL, lanjut lagi, U, root, P, enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam sistem MySQL-nya. Setelah itu kita karena kita baru masuk dan ingin membuat database, kita langsung aja membuat database, create database. Namanya lazada.com misal. Lazada Store misal ya. Lazada aja deh. Oke, kita rekam. Wow, kita show dulu. Show database. Oh, Lazada sudah ada. Berarti kita ganti tugas besar aja ya. Kok create doang sih? Sorry guys. Create database. Lu kok tetap error? Kereta E. Kok kereta E sih? Create database tubes
SBD. Bisa. Oke, langsung aja use to bus SBD. Sudah masuk ke to bus SBD, habis itu kita langsung buatkan tabelnya. Create table. Yang pertama kita bikin dulu table toko. User dulu aja. User. Create table user. Hmm, Create table user. The ID user. Char 5. Not null. Karena primary key kita ketik seperti ini ya. Primary key. Setelah itu produk ID produk aja. ID produk ID produk salah. Nama, maaf, saya salah lihat. Varchar, nama itu varchar 50 not null. Oke, selanjutnya the email sini char 40 not null. Password char 40 not null. Oke, setelah itu alamat alamat itu varchar not null. Oke, setelah itu nomor telepon integer 15. Oke, done. Terus sudah kita tutup kurung lagi, kita titik koma, enter. Kenapa salah? Nolnya ketinggalan. Sorry guys, coba kita ulang lagi. Create table, ID user, char, print, not null. Maaf. Oke, sip. Selanjutnya kita masuk setelah user ada toko. Kita create table lagi, create table toko. Tutup kurung. ID toko char 5. Not no primary key. Oke, kita langsung lanjut lagi ke nama toko. Nama toko varchar 30 40 aja. Oke, not no alamat
100 not nol. Oke. Nggak ada alamat kita rating toko. Integer eh rating toko integer sih decimal. Sebentar untuk rating toko flower not nol. Nomor telepon oke. Hmm, not nol. Sip. Oke. Selanjutnya kita masuk ke produk. Di produk kita create table produk. Apaan? 80 kayaknya. ID produk char 5. Karena ini primary key, kita klik juga primary key, not no primary key. Oke, selanjutnya ada ID toko. Nanti aja ID toko. Nama produk. Lima, not nol. Deskripsi varchar 300. Aduh, nama produk 5 dong. Salah 30 aturan. Ini kita ulang lagi dulu ya. Ulang, oke. Create table ID, nama produk. Kita ganti stas karakternya 30. 30 deh. Dari deskripsi ada harga. Harga decimal. Nol. Selanjutnya ada stop integer. Nol. Oke, ID toko. Ini sebagai primary key nanti.
Ya. Oke, selanjutnya adalah pembuatan forensik. Forensik ID toko. Reference references toko ID toko. Oke. Pesanan. Kita selanjutnya bikin tabel pesanan dengan tiket tabel pesanan. Create tabel pesanan. Char. Salah. Belum. Set. Yang pertama ada identitas ID pesanan. Char 5. Karena ini primary key, kita ketik primary key. Selanjutnya ada tanggal pesanan. Tanggal pesanan. Date. Date. Kita pakai date untuk tanggal pesanan. Nah, tambahin time, tanggal dan waktu. Not no. Setelah tanggal pesanan masuk ke total harga. Lama apa kita kayak gitu doang ya? Oh, nungguin itu. Mana kuncinya? Ada saya mana malam pikniknya. Decimal not dua. Setelah itu status pesanan. Pokoknya yang bersih kan. Yes. Oh, di sini ya. Udah dikirim ya enggak? Oke. Jadinya kalau Not no. Selanjutnya ID user. ID user ini sebagai forensik. ini dia buat dari mana? Mana dia dari mana? Oh, ya itu lagi. Not no. Forensik. Ya, ketik masukkan kode forensiknya untuk ID user ini. Forensik ID user. References user.
ID user. Oke, untuk kurung lagi kita titik koma. Kirim. Selanjutnya setelah pesanan sudah kita bikin, kita masuk ke detail pesanan. Create table pesanan. Create table detail pesanan. Pertama ada ID detail pesanan. ID detail pesanan. Isinya itu char. Tipe datanya char. 5. Karena dia primary key, kita masukkan node primary key. Oke. Setelah ID detail pesanan, kita masukkan jumlah jumlah jumlahnya integer, not null. Lalu ada subtotal. Nah, itu kan jumlah pesanan. Jumlah apa? Jumlah aja. Subtotal, harga subtotal ya, subtotal. Oke, integer. Kasihan ini baru-baru aja. Decimal aja. Dari artis itu udah berapa? Not null. Selanjutnya ID pesanan. Ini sebagai primary key. ID pesanan nih char. Oke, not null. Satu lagi ada ID user. Salah maaf. ID produk char 5 Bahan dari yang udah ditanya. not null. Setelah itu kita masukkan kode untuk foreign key-nya. Foreign key ID pesanan references. References pesanan Orang gua ID masih yakin pesanan. Oke. Selanjutnya foreign key lagi. Kita ganti ID. Kita ganti menjadi ID produk. Referensinya produk. ID pesanannya kita ganti produk. ID produk. Oke, kirim. Detail pesanan sudah, lanjut kita masuk ke pembayaran. Pembayaran.
Maaf. Table pembayaran. Kita masukkan primary key-nya, ID pembayaran. ID pembayaran kita masukkan char 5, oke. Not no 5 ID pesanan dan nanti aja nggak apa sekarang. Setelah ini kita masuk ke metode pembayaran. Varchar, metode pembayaran varchar 20. Not nol. Oke. Selanjutnya metode bawah ya, status pembayaran varchar char 20 not nol. ID pesanan lagi dan ID user. ID pesanan, ID pesanan char 5 not nol. Not nol. Diganti ID user. Setelah itu kita masukin foreign key-nya foreign key. Foreign key dari ID pesanan, references pesanan, label pesanan, masuk ke ID pesanan juga. ID pesanan. Selanjutnya forensik juga kita masukkan ID user. Pesanannya kita ganti table user. ID pesanan di sini juga kita ganti jadi ID user. Kita tutup kurung lagi untuk penguncian data dan kita titik koma untuk pengiriman. Sip. Selanjutnya create table table pembayaran sudah, lanjut kita ke pengiriman. Kita create table pengiriman. Oke, di sini ada ID pengiriman. Pengiriman char 5 not null primary key, kan ini sebagai primary key-nya di tabel pengiriman. Selanjutnya ada alamat pengiriman, kurir, status pengiriman. Kita lanjut dulu alamat pengiriman. Varchar 5 100 not null. Bang duluan mah dorong badannya gede. Setelah alamat ada kurir. Kurir kita masukkan char. Selanjutnya yes 20 aja. Status pengiriman.
not null. Mak, ID pesanan kita masukkan ID pesanan ini char 5 not null. Kita masukkan kode forenski ya, forenski dari ID pesanan, reference choose-nya table pesanan, dan juga tidak merujuk pada ID pesanan. Oke, kita tutup kurung lagi di koma, kirim. Pengiriman sudah. Selanjutnya kita masuk ke review. The create table review. ID review char 5 not null primary key. Kita buat jadi primary key ya. Primary key. Ratingnya kita masukkan lagi kode-kodenya. Sebentar saya buka dulu di review. Di sini ada ID review, produk, ID produk, ID user, rating, komentar. Nanti oke, kita langsung aja ke rating float. Berapa? 2 aja. Not null. Selanjutnya ada komentar. Komentar. Ini varchar 300. Oke. Not null. Selanjutnya ada ID user. Char 5. Not null. Setelah itu ada ID produk. ID produk. Char 5. Oke. Not null. Setelah itu langsung aja kita masukkan kode forenskinya. Forenski. Kita ID user. ID user. References. User. ID user. Oke, selanjutnya kita masukkan forensik yang kedua, yaitu ID produk. ID produknya lupa di lupa dikasih kata penghubungnya guys. Aduh, salah. Tapi kita kelar selesai dulu aja. ID produk. Kita mengutamakan yang lebih besar kan gitu. Yang lebih utama itu bayar utang dan utamain yang ini lagi ini juga jadi gitu lah. Sini kita tambahin underscore. Jadi itu di ID user. Kenapa nih? Char 5. Not null. Alah, nulnya kurang L, bro. Kita ke create table review. ID review
rating. Dari daerah dikembalikan lagi ke desa. Kok langsung Friendski, bro? Eh, ini loh. Oke, Friendski, user Friendski. Oke, kita klik. Hah, ya dah. Semua table sudah kita buat. Sekarang kita cek dulu show tables. Ada detail pesanan, pembayaran, pengiriman, pesanan, produk, review, toko, user. Oke, coba kita Dex tables. Bisa nggak ya? Nggak bisa, harus satu persatu nanti. Dex, detail pesanan. Selanjutnya ada Dex pembayaran. Oke, Dex user. Oke. Yes. Oke, karena ini udah kita masukin dulu ke insert itu user toko. Hmm. Kita lihat dulu tokonya, toko. Ada ID toko, nama toko, alamat rating toko, nomor telepon. Oke, sebentar, kita stop. Selanjutnya kita masukkan data yang kedua. Masukin dulu ID-nya. Pakaian dalam. Kosong 814345. Ratingnya 3,7. Untuk ID-nya 77033.
Apanya banyak bokar bos. Nama tokonya Hakan Sepatu. Ranggan Bekasi. Empat koma tiga. 089876 Oke, dun. Error. Oke, lanjut lagi sini. Hmm, hmm, hmm. Oke, good. Selanjutnya ada produk. Insert into produk. LS. Di produk ada ID produk, ada DJ, DJ 077, nama produk ban serep, harga 700, tujuh, oke, 12, stoknya 12. Jenis produknya komponen kendaraan, aksesoris saya, aksesoris kendaraan. ID tokonya 99011. IL 088. Untuk nama produknya Boxer Unisex. Boxer Unisex. 12.000, harganya 12.000. Seratus empat puluh sembilan. Jenisnya pakaian. Pakaian. Kodenya 88022. Oke, dalam kurung. Selanjutnya ada Hakan HK099. Nama produknya adalah Adidas Samba. 1.300.000. Tiga. Jumlah stoknya 3. Jenis barangnya sepatu. Untuk kodenya tuh, kode tokonya 7022. ID produknya DJ, nama produknya ban serep.
Empengan. Terus yang Ilyas. Oke, di sini kita tambahin Sam sama dalam berkualitas. Produk asli Indonesia. Sepatu Adidas Samba original made in Vietnam. Select next user that that insert into user values. Jadi usernya satu-satu dua tiga empat lima koma namanya imut terus alamatnya Yogyakarta. Nomor telepon bukan. Alamat email dulu. Alamat emailnya itu imut cute 12 at gmail.com. Alamatnya Ngawi. Nomor teleponnya 081234 081234 itu tip user sudah kita ke tabel pesanannya ada insert value LZD 01
total harganya ID usernya begini LZD 02. Masukin. Sebelum itu kita cek dulu ada apa aja di pembayaran. ID pembayaran 011 metode pembayarannya bayar. ID pesanannya LZD 01. Enam tiga selesai. Kita mau select from tanggal pesanan tinggal kita ganti ke user. Oke, satu toko. Oke, kita ke produk. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.